sini saya dan teman saya, Rizka, akan mempresentasikan materi kami. Materi kami dengan judul Cara Mengendalikan Emosi Siswa. Di dalam materi kami terdapat 5 pembahasan yang akan kami bahas satu persatu, yakni tentang pengertian emosi, faktor-faktor emosi, jenis emosi, peran emosi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, cara mengendalikan emosi. Oke teman-teman, kita masuk dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian emosi. Emosi adalah reaksi psikologis yang kompleks yang melibatkan perasaan, pikiran, dan perubahan fisiologis sebagai respon terhadap situasi tertentu. Emosi dapat muncul sebagai reaksi terhadap pengalaman positif maupun negatif, dan sering kali disertai dengan perubahan fisik seperti detak jantung yang meningkat atau perubahan ekspresi wajah. Emosi berfungsi sebagai sinyal yang membantu individu memahami dan merespon lingkungan mereka. Emosi juga dapat dipandang sebagai pengalaman subjektif yang melibatkan penilaian terhadap situasi tertentu. Misalnya teman-teman, seseorang yang mungkin merasa bahagia ketika menerima kabar baik atau merasa cemas ketika menghadapi situasi yang tidak pasti. Dalam konteks ini, emosi tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga mempengaruhi interaksi sosial dan hubungan antar individu. Penting untuk memahami bahwa emosi bukanlah hal yang statis. Mereka dapat berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman hidup, budaya, dan konteks sosial. Oleh karena itu, emosi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi keputusan serta perilaku seseorang. Halo teman-teman, untuk materi yang berikut yaitu tentang faktor-faktor emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi sangat beragam dan dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, pengalaman pribadi seseorang termasuk latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman masa lalu dapat membentuk cara individu merasakan dan mengekspresikan emosi. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang mungkin lebih cenderung merasakan emosi positif dibandingkan dengan seseorang yang mengalami trauma. Yang kedua, yaitu lingkungan sosial juga berperan penting dalam mempengaruhi emosi, interaksi dengan teman, keluarga, dan rekan kerja. Dapat memicu berbagai emosi baik positif maupun negatif. Misalnya, dukungan sosial dari teman-teman dapat meningkatkan rasa bahagia, sementara konflik dalam hubungan dapat menyebabkan kemarahan atau kesedihan. Nah, selain itu, norma dan nilai budaya juga dapat mempengaruhi cara individu mengekspresikan emosi. Nah, yang ketiga, kondisi fisik dan kesehatan mental juga dapat mempengaruhi emosi. Stres, kelelahan, dan masalah kesehatan dapat menyebabkan perubahan dalam suasana hati dan emosi seseorang. Nah, oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental agar dapat mengelola emosi dengan lebih baik. Lanjut pada materi berikut, yaitu jenis-jenis emosi. Emosi dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Nah, emosi positif seperti kebahagiaan, cinta, dan rasa syukur seringkali berkontribusi pada kesejahteraan dan kepuasan hidup. Nah, emosi ini dapat meningkatkan motivasi dan memperkuat hubungan sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Misalnya, perasaan cinta dapat memperkuat ikatan antara pasangan, sementara rasa syukur dapat meningkatkan kepuasan dalam hidup. Di sisi lain, emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemasan dapat memiliki dampak yang merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Emosi negatif seringkali muncul sebagai respon terhadap situasi yang menantang atau menyakitkan.
Meskipun emosi negatif dapat menjadi sinyal penting untuk perubahan atau tindakan, jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, mereka dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik. Selain itu, ada juga emosi campuran yang dimana dapat muncul dalam situasi tertentu. Misalnya, seseorang mungkin merasa bahagia dan sedih sekaligus dapat menghadiri pernikahan teman dekat. Karena itu, mereka merasa senang untuk teman tersebut, tetapi juga merasa kehilangan. Nah, memahami berbagai jenis emosi ini penting untuk meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan untuk mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk materi berikut yaitu peran emosi dalam kehidupan sehari-hari. Emosi memainkan peran penting dalam mengambil keputusan dan perilaku sehari-hari. Ketika seseorang menghadapi situasi yang memerlukan keputusan, emosi dapat mempengaruhi pilihan yang diambil. Misalnya, emosi positif seperti kebahagiaan dapat mendorong seseorang untuk mengambil risiko, sementara emosi negatif seperti ketakutan dapat membuat seseorang lebih berhati-hati. Nah, oleh karena itu, memahami peran emosi dalam mengambil keputusan dapat membantu individu membuat pilihan yang lebih baik. Nah, ada juga selain itu, emosi juga berperan dalam interaksi sosial. Emosi yang diekspresikan dapat mempengaruhi hubungan antara individu, misalnya seseorang yang menunjukkan empati dan kasih sayang cenderung membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Sebaliknya juga emosi negatif, seperti kemarahan atau frustasi, dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat. Nah, terakhir, emosi juga berhubungan erat dengan kesehatan mental. Emosi yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah psikologis seperti depresi dan kecemasan. Sebaliknya juga emosi positif dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengembangkan keterampilan dalam mengelola emosi, seperti teknik relaksasi, dan juga dukungan sosial untuk menjaga kesehatan mental yang lebih baik.